Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Di hari ini, hari Jumat, kita akan melanjutkan materi kita yang kemarin kita sudah pelajari di minggu yang lalu. Tidak lupa Pak Ulil ingatkan selalu 5M ya. Memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, mengurangi mobilitas. Apa mengurangi mobilitas? Jangan suka pergi-pergi. Mobilitas itu artinya pergerakan dari satu tempat ke tempat yang lain. Dan ini memang masa pandemi, jadi kita suka nggak suka, mau nggak mau harus ikuti aturan pemerintah karena demi kebaikan kita ya, demi kebaikan kita. Apalagi kalian sudah tahu sendiri bahwasanya pemerintah itu menggelontorkan sekian banyak biaya hanya untuk menangani COVID ini. Jadi taati aturan pemerintah, memakai masker, selalu mencuci tangan, menjaga jarak ya, mengurangi mobilitas dan menjauhi kerumunan ya. Oke, itu pesan yang ingin saya sampaikan di hari ini. Kita mengulang lagi kemarin bahwasanya kita sudah belajar tentang Wali Songo ya. Yang Wali Songo sendiri itu kan sebagai penyebar ajaran agama Islam di Jawa, hingga Jawa ini berkembang dari Gresik hingga ke Kalimantan, ke Maluku ya, hingga ke Nusantara. Yang kita mau tidak mau, suka tidak suka, harus paham sejarahnya ya. Wali Songo, Kanjeng Sunan sendiri mengajarkan Islam dengan santun, dengan budaya, dengan wayang, dengan gending, tembang-tembang Jawa ya. Jadi sudah sangat harus melekat di dalam benak dan pikiran kita bahwasanya apa? Wali Songo adalah penyebar ajaran agama Islam yang rahmatan lil alamin. Yang rahmatan lil alamin, tidak dengan jalan peperangan ya. Kita tahu Kanjeng Sunan Kalijogo ngajari orang aja, kamu itu jangan sampai kalah sama kodok. Kodok aja dikir. Gimana Pak dikirnya? Kul huwallahu ahad. Kul huwallahu ahad. Kanjeng Sunan itu mengingatkan kepada diri kita semua bahwasanya apa? Kita itu sebagai manusia dan harus berperilaku sebagaimana manusia. Jangan justru kita perilakunya kalah sama binatang ya. Binatang aja dikir, binatang aja ingat kepada Allah, apalagi kita sebagai manusia yang dianugerahi akal ya, bukan hanya nafsu. Kalau binatang wajar, binatang ya, contoh kambing, wedhus itu wedhus, akal sama nafsunya itu sejajar seperti ini. Ibaratnya kepala sama nafsunya itu sejajar, bukan akal ya. Jadi wajar kalau binatang itu lebih mementingkan nafsu, sedangkan manusia itu berdiri, akalnya di atas, nafsunya di bawah. Makanya apa? Harus kita tahu bahwasanya manusia itu harus lebih daripada seekor binatang ya. Jangan sampai diarani menungso tapi sana kesini gondol wong. Karena apa? Tidak pandai menjaga aurat, tidak pandai dalam mengontrol diri, yang akhirnya apa? Nilainya manusia dengan binatang itu lebih tinggi binatang. Lebih tinggi binatang. Kok bisa Pak? Zaman sekarang
Banyak orang yang lebih memilih menjadi binatang daripada manusia. Mohon maaf sekali lagi. Orang diatur orang tua marah, dikasih tahu baik marah. Nak, bersihin kamarnya, nesu. Duk, omah kok rusuh disaponi, ya, marah. Ini berarti apa? Hati kita sebagai manusia belum terketuk. Wajar kan orang tua memberi perintah kepada anaknya untuk membersihkan rumahnya, membersihkan kamarnya, merapikan tempatnya. Wajar. Jangan justru malah dikasih orang tua, tahu orang tua baik-baik, malah orang tua cerewet, kakek yang cangkem. Nah, ini yang salah. Kita sebagai anak adalah harus tahu posisi. Kita sebagai anak berarti harus patuh kepada orang tua. Ya. Dok, saponi berangkat nyapo. Nang, belikan ini, berangkat belikan. Karena sejatinya kita itu lahir dari bapak dan ibu. Kalau bukan karena jasa bapak dan ibu, kita itu enggak akan hidup. Kamu lihat bayi. Bayi itu bisa apa? Bayi kalau ditengkurapkan bisa nafas enggak? Nafas saja enggak bisa bayi. Menolong dirinya saja enggak bisa bayi itu. Nah, ibaratkan bayi itu diri kalian, diri kita. Pada saat kita kecil, kalau enggak ada kasih sayang orang tua, enggak akan kita jadi manusia. Ya. Makanya adapun kalian disekolahkan di sekolah madrasah, di sekolah sanawiyah, agar kalian jadi seorang manusia. Manusia yang benar-benar manusia. Tahu ya tugasnya sebagai manusia. Nah, kadang orang itu merasa salah tompo, dikira di rumah itu kalian dirumahkan ya pada saat COVID sekarang, orang tua cerewet, orang tua gini, orang tua gitu. Sebetulnya apa? Orang tua itu ingin kalian itu belajar. Ya makanya Taulil sebagai salah satu pendidik mengupayakan bagaimana kalian itu bisa belajar. Kalian itu bisa belajar meski di dalam rumah. Ya, karena apa? Sejatinya kehidupan kita itu cuma belajar. Sejatinya kehidupan kita itu cuma belajar. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Kita belajar dari lahir hingga liang lahat. Tidak putus. Walaupun sekolah kita putus, madrasah kita tetap dunia. Karena dunia itu tempat belajar dan beramal. Kalau kalian tidak percaya bahwasanya Allah itu mengajarkan kebaikan, contoh saja puasa. Besok kita masuk bulan Rajab, ya, disunahkan puasa. Awal Rajab tanggal 1, 2, dan 3, bahkan malam dari awal bulan Rajab itu adalah malam yang mustajabah. Malam yang setiap doa orang yang meminta pada malam bulan Rajab itu diijabah setiap doanya. Makanya kita disuruh untuk berpuasa. Kenapa disunahkan berpuasa? Puasa itu kan ibadah yang sebetulnya hanya kita dan Allah saja yang tahu. Kita dan Allah saja yang tahu. Kok bisa Pak kita dan Allah saja yang tahu? Contoh, kamu ngaku puasa. Pas duhur, sholat, pas wudu, kayak kamu diombe. Yang tahu kamu minum itu
tidak ada siapapun, ya kamu sama Allah. Habis itu kamu minum, kamu lanjutkan puasa, padahal kamu minumnya itu sengaja. Kan sia-sia puasanya, karena sudah dibatalkan dengan minum. Berarti apa? Allah itu melihat bagaimana ketaatan kita, bagaimana ketaatan seorang hamba, bagaimana seorang hamba itu bisa dilihat taat atau tidaknya dari perbuatannya. Taat dari perbuatannya. Padahal kalau kita lihat puasa itu ajib. Orang puasa itu walaupun lapar tidak sakit. Ada orang mah berpuasa, justru malah sembuh mahnya, tidak sakit. Padahal kalau orang tidak niat puasa, perutnya bisa jatuh mah, bahkan mahnya bisa kronis, bisa semakin parah. Ini kan berarti Allah itu benar-benar memberikan sebuah keberkahan dalam ibadah puasa. Ya. Nah, lanjut ke materi lagi, bahwasanya sudah kalian buka halaman 14 itu ada filosofi Kanjeng Sunan Kalijogo, ada urip iku urup ya, sebetulnya urip iku urup. Artinya apa? Hidup itu harus menyala. Hidup itu harus memberikan cahaya. Hidup itu harus memberikan cahaya. Hidup itu harus memberikan manfaat. Sering saya contohkan bahwasanya kita yang hidup itu justru kalah sama para wali. Yang sejatinya para wali itu sudah tidak ada di dunia. Para wali itu sudah wafat, meninggalkan dunia. Nah, kita tengok lagi. Ya. Makam Kanjeng Sunan Kalijogo, makam para wali itu setiap hari ramai dan digunakan untuk mencari uang penduduk sekitar makam. Itu berarti apa? Walaupun wali itu sudah pejah, sudah wangsul, sudah wafat, tapi sejatinya mereka hidup karena memberikan kemanfaatan bagi manusia yang hidup. Loh, manusia yang hidup bisa mencari uang di situ, Pak. Ya enggak? Manusia yang hidup bisa mencari uang di situ. Berarti kita kalah. Kita hidup saja tidak pernah memberikan manfaat. Ya. Makanya kita diajarkan untuk bersedekah semampu kita, sekuat kita. Tidak harus uang. Tenaga bisa sedekah. Ya. Ilmu bisa sedekah. Kamu nuturi adik kamu membaca Quran Al-Fatihah aja sedekah. Kamu menuturi adikmu membaca doa tidur sedekah. Dimulai dari yang kecil dulu. Nanti kalau kamu sudah istilahnya punya mal, punya uang, dengan uangmu sedekah 2,5%. Belajar, contoh kamu terima gaji nih 2 juta, sedekahkan 2,5%-nya berapa? 1 jutanya itu 2,5%-nya 25.000. Kalau kamu terima 2 juta, berarti kamu sedekahnya berapa? Sedekahnya 50.000. Sedekahnya 50.000. Untuk apa? Sedekah itu kembalinya kepada diri kita. Kembali kepada kehidupan kita. Sedekah itu kembalinya kepada kehidupan kita. Ya, karena apa? Kita hidup itu untuk mati. Ya, makanya tadi ada filsafat dari Kanjeng Sunan, urip iku urup. Hidup itu harus memberikan cahaya, memberikan manfaat. Ini loh lampu aja bisa memberikan manfaat. Masa
kita sebagai manusia tidak bisa memberikan manfaat. Nah, itu berarti harga diri kita sebagai manusia itu tidak ada. Contoh nih, saya sering dengar, bocah kok nggak jenggale wong tuwa tok. Nah, ini ingat, catat. Ini adalah perkataan seorang orang tua. Kalau kita sudah dakwahkan seperti itu, berarti kita harus berubah. Bocah kok nggak jenggale orang tua, harus kita rubah. Kalau tidak seperti itu, ya nanti setan justru akan merubah pribadi kita menjadi sosok yang keras, ya, bantah, ngeyel. Padahal keras, bantah, ngeyel kuwi sifat-sifatnya setan. Yang kalau kita tidak pintar mengendalikan nafsu, ya nanti setan itu akan menunggangi. Bahkan setan itu akan menguasai diri kita. Setelah setan menguasai diri kita, apa yang terjadi? Ya, segala tindak tanduk kita itu setan selalu ikut. Ya, sholat ikut, tidur ikut, makan ikut. Nah, yang rugi siapa? Diri kita. Mosok hidup di dunia hanya berkawankan setan. Nah, masa hidup di dunia hanya berkawankan setan? Ya. Nah, makanya kita harus rubah. Jangan sampai orang tua itu berkata demikian, ya. Ya, kalau orang tua minta apa langsung, sini Pak, aku aja yang belikan. Contoh yang disuruh kakakmu, kamu aja yang belikan, kamu aja yang ngalah. Kamu aja yang ngalah. Contoh, kamu disuruh membersihkan rumah kalau tidak mau, ya berarti kamu yang rugi. Padahal membersihkan rumah itu kegiatan positif. Bahkan itu salah satu perintah di dalam Quran. Ya. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sungguhnya Allah menyukai perkara yang bertaubat, perkara yang bersih. Orang yang mengakui bahwa dirinya itu berdosa. Nah, orang-orang yang mengakui dirinya berdosa berarti dia berubah, hijrah dari yang jelek menuju yang baik. Kalau kemarin itu nakal, besok itu jangan sampai nakal. Ya. Jangan sampai diri kita itu tercatat jadi manusia yang tidak tahu untung, dikasih sayang tapi balasannya jelek. Diberikan kasih sayang sama orang tua tapi kita tidak pernah berbakti sama orang tua. Nah, itu yang harus sama-sama kita rubah. Wah, ini ada bahasa yang mungkin sangat dalam. Ada memayu hayuning bawono. Manusia hidup di dunia harus mengusahakan keselamatan. Nah, ini juga filosofi Kanjeng Sunan. Nah, dan seterusnya, kalau keselamatan itu tidak kita usahakan, bagaimana kita tergolong sebagai manusia yang selamat? Kan tidak mungkin. Jadi ada perintah di mana Allah memerintahkan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Hai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu, jagalah keluargamu dari siksa api neraka. Apa itu? Ya tadi, banyak sekali
jebakan-jebakannya setan, diantaranya tadi zina, ya, zina mata, zina perbuatan menampilkan aurat, ya, zina tangan yang sering berpegangan mungkin. Nah, harus kita jauhi yang seperti itu. Kita jadi manusia yang lurus-lurus aja. Kita jadi manusia yang on the road, ya. Ya, mungkin dengan kita itu selalu berpegang teguh kepada Allah, kita harus yakin bahwasanya Allah akan menolong kita pada saat hari kiamat, di mana semua manusia yang tidak mau diatur dengan perintahnya Allah dipisahkan, ya. Dan orang-orang tersebut akan dimasukkan ke dalam nerakanya Allah. Yang kita tahu bahwasanya balasannya orang-orang yang durhaka sama orang tua, ya, itu jangankan mendapatkan nikmat, hidup tidak bisa, mati tidak bisa. Berat orang mau mati, ditarik nyawanya, ditarik hidup, tarik hidup, tarik hidup. Nah, seperti itu orang yang durhaka sama orang tua. Nah, orang-orang yang tidak pandai menjaga lisan, tidak pandai menjaga perbuatan, nanti lisannya bisa dipotong, lidahnya dipotong di neraka, karena orang tersebut tidak pandai menjaga apa yang menjadi titipan kepada yang dititipkan kepada dirinya. Jadi untuk hari ini tugasnya kalian kerjakan halaman 15 sampai dengan 16, ya, kalian kerjakan, nanti dikumpulkan di Messenger, ya. Begitu saja mungkin yang bisa saya sampaikan, ya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.